Yang terhormat Bapak Inyoman Swendro SPD MPD selaku narasumber kita pada kegiatan pagi hari ini. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Albana, Ibu Sariwati SPT MPD. Yang kami hormati Ayah Bunda Wali Murid kelas 7 dan kelas 8 SMP Albana. Dan anak-anakku semuanya kelas 7 dan kelas 8 yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukurillah wa musalliyan ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan berkah dan kasih sayangnya sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada tauladan terbaik kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah beliau sehingga kita semuanya layak bersama beliau di surganya Allah kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah dan bunda yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini dalam rangka mengikuti sosialisasi asesmen nasional yang kita selenggarakan pada pagi hari ini dalam rangka menyempurnakan amanah kita dalam mendampingi putra-putri kita khususnya di SMP Albana. Tanpa berpanjang marilah acara kita pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang pada hari ini akan dibacakan oleh Ustadz Nur Ahmad. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah au iq'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah
أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Nur Ahmad. Acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMP Albana. Ayah, bunda, serta anak-anakku dimohon untuk duduk bersiap.
Acara berikutnya adalah sambutan Kepala Sekolah SMP Albana. Kepada yang terhormat Ibu Sariwati SPT MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pengawas sekolah di SMP Albana Bapak Inyoman Suhendro SPD MPD, yang kami hormati Bapak Ibu wali murid, orang tua, siswa-siswi SMP Albana kelas 7 dan kelas 8 yang berbahagia. Yang saya hormati Bapak Ibu guru pengajar di SMP Albana, dan juga yang kami sayangi dan banggakan semuanya, anak-anakku tercinta kelas 7 dan kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat-Nya, atas segala nikmat sehat, nikmat usia, dan terutama adalah nikmat iman di hati kita. Salam selawat senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada narasumber dan sekaligus selaku pengawas di sekolah kami yang berkenan hadir untuk memberikan sosialisasi pelaksanaan asesmen nasional tahun 2021. Dan juga terima kasih kepada ayah bunda, bapak ibu sekalian atas keluangan waktunya untuk menghadiri kegiatan sosialisasi asesmen nasional kali ini. Dan tentunya juga anak-anakku sekalian ya tetap semangat di hari Sabtu ini mengikuti sosialisasi pelaksanaan asesmen nasional tahun 2021. Bapak Ibu, kita sebagai orang tua tentunya banyak hal kita lewati begitu ya. Berbagai perubahan-perubahan sistem pendidikan, berbagai kurikulum kita lewati dari mungkin kita sendiri dulu yang sekolah zaman dulu begitu, sehingga akhirnya sekarang putra-putri kita yang menempuh pendidikan. Tentunya banyak hal kita lalui, banyak hal perubahan-perubahan kita lewati, pun kami sebagai pendidik di sekolah juga merasakan perubahan-perubahan tersebut ya. Kami ingat betul dulu kita ada sistem ujian nasional begitu ya. Satu-satunya syarat untuk menentukan kelulusan siswa. Dan seiring perkembangan zaman, seiring perubahan-perubahan yang tentunya ingin menuju dalam kebaikan dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, UNAS bukan salah satu atau satu-satunya syarat untuk menentukan kelulusan, tetapi proses yang lebih penting dan tentunya mengutamakan karakter terbaik dari siswa-siswi kita. Dan sudah 2 tahun ini kita tidak ada ujian nasional, begitu. Yang seharusnya memang ujian nasional terakhir kita lewati di tahun 2020, tetapi karena adanya pandemi di tahun 2020 kita tidak ada pelaksanaan ujian nasional, dan memang di tahun 2021 dicanangkan sebagai penggantinya adalah asesmen nasional. Bapak Ibu, kita ketahui bahwa hasil PISA begitu ya membuktikan PISA adalah sebuah penilaian internasional siswa-siswi ya di seluruh dunia begitu. Menunjukkan bahwa untuk pendidikan di Indonesia kemampuan literasi siswa menengah siswa dasar ya, pendidikan dasar maupun menengah, kemampuan membaca, kemampuan literasinya masih 71% di bawah kemampuan minimal. Pun juga dengan keterampilan matematika dan sainsnya 70 dan juga 60% di bawah kemampuan standar. Untuk itu pemerintah dengan berbagai upaya ingin meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah dengan program atau membuat perubahan reformasi terkait asesmen atau tes. Dan untuk tahun ini adalah adanya asesmen nasional.
Asesmen nasional meliputi AKM, asesmen kompetensi minimal, kemudian survei karakter, dan juga survei lingkungan belajar. Jadi untuk anak-anak mengerjakan ini atau melalui tahapan ini, tetapi asesmen nasional tidak diberlakukan untuk siswa saja, tetapi juga untuk guru dan kepala sekolah. Tetapi untuk guru dan kepala sekolah melakukan atau mengerjakan survei lingkungan belajar. Dan AN ini tentunya salah satu ya harapannya untuk bisa memotret kondisi pendidikan yang ada, memotret kondisi pendidikan di sebuah sekolah. Sehingga bisa digunakan untuk merefleksi diri bagi sekolah tersebut untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya terkait dari metode pembelajaran, kualitas pembelajaran, sarana-sarana pendukung, dan yang utama adalah digunakan pemerintah sebagai parameter untuk melakukan tindak lanjut perbaikan-perbaikan di tahun-tahun berikutnya. Jadi AN tidak berpengaruh pada penilaian individu siswa, tetapi ini adalah sebagai ikhtiar, sebagai usaha kita bersama-sama dalam memajukan kualitas pendidikan kita. Kemudian untuk sampel AN, pelaksanaan AN pun juga tidak diberlakukan untuk seluruhnya. Hanya beberapa sampling saja dan diberlakukan kepada kelas 8 dengan maksimal 45 siswa. Dengan pemilihan tersebut juga tidak bisa kami memilih karena namanya sampling agar mewakili memang harus bukan kita yang memilih, tetapi secara sistem di Dapodik siswa-siswa tersebut sudah terdata untuk mengikuti asesmen nasional tersebut. Jadi mari kita bersama-sama kita dukung pelaksanaan kesuksesan asesmen nasional ini, berpartisipasi untuk pendidikan yang lebih baik di masa yang akan datang. Karena tidak untuk penilaian individu, jadi memang tidak memerlukan persiapan-persiapan atau tidak perlu menjadikan beban pikiran tersendiri. Kita lakukan persiapan secara natural saja. Tentu tetap fokus, ya, tetap berusaha, bersungguh-sungguh mengikuti pembelajaran yang ada. Tentunya ini memang dalam rangka ikhtiar kita dan kewajiban kita semua menuntut ilmu sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan kesungguhan, dengan niat untuk senantiasa menempa diri, menjadikan pribadi menjadi yang lebih baik. Dan tentunya sekolah juga perlu mempersiapkan perubahan-perubahan, ya, menyiapkan pembelajaran-pembelajaran yang inovatif, pembelajaran yang bermakna, sehingga pengetahuan mendalam itu Suaranya termute itu. Suaranya di mute itu kayaknya otomatis di mute. sampai mana? Baik, tentunya sekolah juga perlu melakukan ya. Ini sebagai motivasi tersendiri bagi sekolah untuk memberikan pelayanan terbaik, memberikan pembelajaran bermakna untuk seluruh siswa, ya, sehingga tidak hanya kognitif saja, kemudian pemahaman siswa pun juga lebih mendalam lagi, terlebih di abad 21 ini ya, banyak kecakapan yang perlu dikuasai anak-anak semuanya. Kemudian untuk sampling tadi terdiri dari 45 siswa kelas 8 dan secara sistem Dapodik yang akan menentukan. Jadi bukan ditentukan oleh kami. Dan pelaksanaan asesmen nasional ini adalah secara berbasis komputer. Jadi ANBK namanya, asesmen nasional berbasis komputer. Tentunya perangkat, server dan sebagainya perlu kami siapkan dan Ananda mengerjakannya
datang hadir ke sekolah. Tentunya ini pun juga kita lihat dengan kondisi dan situasi perkembangan pandemik yang ada. Karena yang sebenarnya di tahun lalu yang kelas 9 ya, sebenarnya sudah diberlakukan tahun lalu saat mereka kelas 8, tetapi karena kondisi pandemik belum memungkinkan, maka masih tertunda ya, harusnya di bulan Maret kalau tidak salah. Akhirnya ditunda hingga saat ini, dan akhirnya yang sampling sebagai sampling adalah Ananda yang saat ini kelas 8, yang mungkin bulan Maret saat lalu masih kelas 7. Kemudian untuk jadwal pelaksanaannya sendiri, rangkaian persiapannya ada simulasi. Simulasi pertama itu untuk SMP di Denpasar, di Kota Denpasar, secara bersama-sama itu tanggal 25 Agustus. Itu berbarengan dengan jadwal vaksin kita. Untuk simulasi awal ini hanya simulasi secara teknis, jadi persiapan perangkat, lab komputer, kemudian teknisi, operator ataupun proktornya, dan beberapa guru, belum melibatkan siswa. Adapun nanti ada jadwal berikutnya, ada gladi bersih, ya, sehingga siswa familiar ya dengan tombol-tombol komputer. Itu di gladi bersih kurang lebih di awal September. Semoga bisa menghadirkan siswa di sekolah untuk melakukan gladi bersih asesmen nasional. Kemudian pelaksanaannya sendiri itu terjadwal di awal Oktober, Oktober 2021, di mana 2 hari untuk tes AKM ya, kemudian survei lingkungan belajar, survei karakter. Hari pertama untuk literasi, kemudian hari kedua untuk numerik. Kemudian diberikan waktu 4 hari itu untuk guru dan juga kepala sekolah dalam mengisi survei lingkungan belajar. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, Ayah Bunda, dan terkait detail tentang AKM. Hari ini kita sudah berkenan hadir pengawas sekolah di SMP Albana untuk memberikan sosialisasi terkait AKM. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Sariwati SPT MPD. Acara berikutnya adalah sosialisasi pelaksanaan asesmen nasional yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Inyoman Swendra SPD MPD dengan moderator Ibu Ruju Rahayu. Kepada beliau disilakan. Baik, terima kasih Ibu Roi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik pesawat di Bandara Juanda. Apa kabar Ayah Bunda? Insya Allah sehat selalu ya. Semoga Ayah Bunda sehat selalu, rezeki bertambah, dan selalu bahagia. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya saya ingin menyapa anak-anak hebat siswa-siswi SMP Albana. Pergi ke supermarket beli banana. Apa kabar siswa-siswi hebat SMP Albana? Mana suaranya? Baik. Baik. Ya. Tetap semangat ya. Silakan mengikuti acara dari awal sekarang ini sampai akhir nanti dengan baik. Baik Ayah Bunda, hari ini saya telah bersama dengan narasumber kita. Mohon izin untuk memperkenalkan beliau. Beliau Pak Nyoman Swendra, SPD MPD. Biasa dipanggil Pak Nyoman atau Pak Swendra gitu ya Pak? Iya. Baik.
Alamat beliau tinggal di Jalan Sedap Malam 90A Denpasar. Jika nanti yang sama-sama di Sedap Malam ya. Jadi silakan bisa menyapa atau mungkin silaturahim ke Pak Suwendra untuk menanyakan. Kalau memang belum jelas langsung ke rumah Pak Suwendra. Insyaallah. Beliau beliau lahir di Denpasar tanggal 31 Desember 1962. Berarti lahirnya diperingati oleh seluruh dunia ya Pak, tahun baru ini Pak. Alhamdulillah. Beliau adalah sebelum menjadi pengawas, adalah guru matematika di SMP 6 Denpasar, dan sampai sekarang beliau adalah pengawas Satuan Pendidikan SMP Kota Denpasar. Jadi beliau adalah pengawas di SMP. Salah satu binaan sekolah beliau adalah kita SMP Albana. Baik Ayah Bunda, kita langsung ke acara kita hari ini tentang sosialisasi asesmen nasional yang akan disampaikan oleh Bapak Suwendra. Kepada Pak Suwendra kami persilahkan. Oh ya, sebelum sampai ke Pak Suwendra, kita ada tampilkan video nggak ya Bunda? Untuk menambah wawasan kita saja nanti. Silakan admin, mana videonya? Iya, ini video dari Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Menteri kita. Salam sejahtera bagi kita semua. Suaranya? Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sudah terdengar ya Bunda suara Mas Menteri kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada acara virtual hari ini. Semoga semua diberikan berkah keselamatan dan kesehatan. Peningkatan sistem evaluasi pendidikan adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang didukung penuh oleh Presiden Jokowi dengan tujuan utama mendorong mutu pembelajaran dan hasil belajar para murid. Untuk itu Kemendikbud mengeluarkan kebijakan asesmen nasional yang dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional, tetapi sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Perubahan mendasar asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Potret layanan dan kinerja setiap sekolah dari hasil asesmen nasional ini kemudian menjadi cermin untuk kita bersama-sama melakukan refleksi, mempercepat perbaikan mutu pendidikan Indonesia. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kedua, yaitu survei karakter. Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur capaian murid dari hasil belajar kognitif yaitu literasi dan numerasi. Kedua aspek kompetensi minimum ini menjadi syarat bagi murid untuk berkontribusi di dalam masyarakat, terlepas dari bidang kerja dan karir yang ingin mereka tekuni di masa depan. Fokus kepada kemampuan literasi dan numerasi tidak kemudian mengecilkan arti penting mata pelajaran, karena justru membantu murid mempelajari bidang ilmu lain, terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk angka atau secara kuantitatif. Jadinya kemampuan literasi dan numerasi adalah kemampuan yang akan berdampak kepada semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari oleh murid-murid kita. Bagian kedua adalah dari asesmen nasional adalah survei karakter, yang dirancang untuk mengukur pencapaian murid dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar. 6 indikator utama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kedua, kebinekaan global. Ketiga, kemandirian. Keempat, gotong royong. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreativitas. Bagian ketiga dari asesmen nasional adalah survei lingkungan belajar untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Asesmen nasional pada tahun 2021 dilakukan sebagai pemetaan dasar, baseline, dari kualitas pendidikan yang nyata di lapangan.
sehingga tidak ada konsekuensi bagi sekolah maupun murid. Kemendikbud juga akan membantu sekolah dan dinas pendidikan dengan cara menyediakan laporan hasil asesmen yang menjelaskan profil, kekuatan, dan area perbaikan di tiap sekolah dan daerah. Sehingga sangat penting dipahami, terutama oleh guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua, bahwa asesmen nasional untuk 2021 tidak memerlukan persiapan-persiapan khusus maupun tambahan yang justru akan menjadi beban psikologis tersendiri. Tidak usah cemas, tidak perlu bimbel khusus untuk asesmen nasional. Untuk itu, mari kita semua bersama-sama mendukung pelaksanaan asesmen nasional mulai tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi pendidikan Indonesia. Terima kasih dan salam Merdeka Belajar.